Shalom Ibu-Ibu, puji Tuhan hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dan saya percaya Tuhan akan menyatakan firman-Nya, pesannya buat kita semua. Dan karena itu mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, satukan hati kita berdoa minta anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami minta pertolongan-Mu Roh Kudus, minta anugerah-Mu biar Engkau menyatakan firman-Mu buat kami semua supaya jadi terang buat langkah hidup kami dan kami hidup dalam jalan-jalan-Mu. Karena itu tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, biar semuanya berasal daripada-Mu dan jadi berkat buat kami semua. Dan tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus, tolong kami Bapa untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah Ibu-Ibu, suatu saat saya pernah melihat sebuah acara di televisi tentang lomba memasak. Singkat cerita, di akhir acara itu tinggal ada 2 peserta yang harus bertanding untuk menentukan siapa yang lolos masuk babak berikutnya dan siapa yang gagal, Ibu-Ibu. Nah, waktu itu bertanding seorang peserta pria dan seorang peserta wanita. Mereka harus membuat makanan yang sama. Setelah selesai mereka membuat makanan, peserta pria ini berkata, kalau dilihat dari penampakan luarnya, maka dia berkata bahwa masakan dia itu lebih jelek dari masakan peserta wanita ini. Semua teman-teman yang lain juga berkata, nampaknya masakan si wanita ini lebih baik dari masakan si pria ini, Bu-Ibu. Tapi setelah juri mencicipi masakan mereka berdua, juri mengatakan bahwa pemenangnya adalah, atau yang lolos ke babak berikutnya adalah peserta pria ini, Bu-Ibu. Meskipun masakannya tampak dari luar itu jauh lebih jelek daripada si wanita ini. Kenapa, Ibu-Ibu? Juri mengatakan, waktu mereka mencicipi masakan si wanita ini, dikatakan meskipun luarnya bagus, tetapi dalamnya belum matang. Sehingga juri berkata, dalamnya masih amis, sehingga waktu saya makan masakan kamu, saya mau muntah rasanya. Nah Ibu-Ibu, waktu mendengar kata-kata mau muntah itu, saya diingatkan pada sebuah ayat firman Tuhan. Ya, di Wahyu pasal 3 ayat 16, surat kepada jemaat di Laodikia, Tuhan berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Waktu dengar kata-kata muntah itu, Ibu-Ibu, saya ingat ayat ini, Ibu-Ibu. Ya, dan hari itu, saat itu saya tahu kenapa Tuhan mau memuntahkan, kenapa Tuhan kepada jemaat Laodikia ini berkata bahwa di hadapan Tuhan, ya mereka itu suam-suam kuku, sehingga seakan-akan kalau diumpamakan makanan, ya mereka buat Tuhan itu tidak memberikan kenikmatan, tapi memberikan rasa ingin muntah, Ibu-Ibu. Ya, jadi kenapa jemaat Laodikia seperti itu? Saya percaya karena Ibu-Ibu, jemaat di Laodikia banyak sekali yang secara penampakan luarnya mereka baik, tapi hati mereka, di dalam mereka masih banyak kejahatan, Ibu-Ibu. Ya, nah kenapa bisa seperti itu? Ibu-Ibu, dalam Yeskiel pasal 36 ayat 25-26, firman Tuhan berkata demikian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ibu-Ibu, Tuhan berkata, supaya hati kita nggak keras, dan hati kita bisa taat kepada Tuhan, maka dikatakan, Tuhan akan memberikan kepada kita roh yang baru dan hati yang baru. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat apa yang dimaksud roh yang baru dan hati yang baru. Ibu-Ibu, waktu seseorang anak Tuhan lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka otomatis saat itu mereka menerima Roh Kudus. Roh Kudus masuk dalam hati mereka, dalam diri mereka. Nah, Roh Kudus inilah yang akan menjadi benih ilahi dalam hidup kita. Inilah roh yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita, dan selanjutnya akan jadi benih ilahi. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi Ibu-Ibu, waktu Roh Kudus masuk dalam hati kita, dalam diri kita, Roh Kudus jadi benih ilahi. Dan kalau namanya benih, pasti akan bertumbuh dan berbuah.
Kalau benihnya ilahi, buahnya pasti ilahi. Karena itu, ibu-ibu, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, seringkali banyak perubahan yang instan terjadi dalam diri kita, dari seseorang. Ya, kalau ada seseorang lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seringkali ada perubahan-perubahan yang instan, segera terjadi. Contohnya, tadinya pelit, ya, setelah lahir baru jadi murah hati. Tadinya misalnya selalu pemurung, ya, tidak murah senyum, tetapi waktu sudah lahir baru jadi ramah sama setiap orang. Kenapa bisa terjadi perubahan seperti itu? Karena ada Roh Kudus di dalam kita, dan Roh Kudus menghasilkan buah-buah ilahi. Amin, ibu-ibu. Tetapi ingat, Tuhan bukan hanya memberikan kepada kita roh yang baru, tapi Tuhan juga mau berikan kita hati yang baru. Nah, bagaimana kita mendapatkan hati yang baru ini, ibu-ibu? Dalam Efesus 4 ayat 25-32, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu buanglah dusta, dan berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ibu-ibu, ada satu kata kunci dalam Efesus 4 ayat 25-32 ini, yaitu apa? Buanglah segala kejahatan, buanglah segala yang tidak baik dari dalam hatimu. Jadi ibu-ibu, bagaimana Tuhan memberikan kita kepada kita hati yang baru? Yaitu dengan cara Dia akan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk kita membuang segala yang jahat, yang kotor dari dalam hati kita. Sehingga hati kita sepenuhnya jadi hati yang baru. Roh Kudus menghasilkan buah-buah ilahi, dan waktu kita membersihkan hati kita dari segala yang kotor, maka segala perbuatan yang kita lakukan pun juga akan jadi perbuatan yang baik dan benar. Dengan demikian, Roh Kudus menghasilkan buah ilahi, dan kita menghasilkan perbuatan-perbuatan ilahi. Kita menghasilkan segala yang baik dalam diri kita. Amin, ibu-ibu. Jadi, tugas untuk membuat hati kita jadi baru itu adalah dengan kita membuang apa yang jahat, yang kotor dari dalam diri kita, dari dalam hati kita. Jadi itu adalah tugas kita, ibu-ibu. Nah, seringkali ibu-ibu, orang Kristen ada yang menerima roh yang baru, sehingga banyak perbuatan ilahi, banyak buah ilahi keluar dari dalam hidupnya, karena Roh Kudus mengerjakannya, tetapi dia tidak membersihkan hatinya, sehingga dia pun masih mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Roh Kudus menghasilkan perbuatan yang baik, buah-buah ilahi, tapi orang ini masih tetap menghasilkan perbuatan yang jahat. Kenapa? Karena dia tidak membersihkan hatinya. Karena dia tidak mengambil bagian untuk membuang yang jahat dan kotor dari dalam hatinya. Karena itu kadang-kadang kita bisa dapati, ibu-ibu, ada orang Kristen yang kelihatannya berubah baik. Tapi ternyata masih ada yang jahat yang dia lakukan. Ya, kita mungkin sering lihat, aduh, orang itu waktu dia lahir baru, waktu dia bertobat, sekarang jadi murah hati. Ya, sehingga orang-orang diberkati, tapi ternyata tiba-tiba ketahuan, ternyata masih selingkuh, ibu-ibu. Kenapa seperti itu? Karena ada Roh Kudus yang menghasilkan kemurahan hati, tapi dia tidak membersihkan hatinya, sehingga dia masih mengeluarkan perbuatan yang jahat. Sehingga seakan-akan dari dalam diri kita ada yang baik, tapi juga ada yang jahat. Nah, itu yang dikatakan suam-suam kuku. Dalam bahasa Inggrisnya, ibu-ibu, suam-suam kuku itu artinya begini, menentang Tuhan tidak, tapi taat sepenuhnya pun tidak. Ya, meninggalkan Tuhan tidak, tapi setia pun tidak. Ya, kenapa ada orang Kristen yang seperti itu? Menentang Tuhan tidak, tapi taat pun tidak. Meninggalkan Tuhan tidak, tapi setia pun tidak. Kenapa, ibu-ibu? Karena dia tidak melakukan bagiannya untuk membuang segala yang
jahat dan kotor dari dalam hatinya. Sehingga hanya Roh Kudus yang menghasilkan buah-buah ilahi. Tapi dia sendiri, perbuatan yang keluar dari dalam hatinya jahat. Kenapa? Karena dia tidak membuang segala yang jahat dari dalam hatinya. Hanya orang-orang Kristen, anak Tuhan, yang tekun untuk membuang yang jahat dari dalam hatinya, maka dia akan punya hati yang lembut dan hati yang taat sepenuhnya. Kenapa? Roh Kudus menghasilkan buah ilahi, dan dia membersihkan hatinya, membuang yang kotor, sehingga segala perbuatannya pun tetap baik dan benar. Sehingga semua yang keluar dari dalam hidupnya adalah segala sesuatu yang baik dan benar. Amin, Ibu. Tapi sekali lagi, kalau seseorang tidak membersihkan hatinya dari segala yang jahat, nanti seperti makanan tadi, Ibu-ibu. Ya, tampaknya di luarnya baik, tapi ternyata di dalamnya belum matang. Ya, di dalamnya masih amis. Sehingga waktu Tuhan merasakan kita, Tuhan nggak bisa menikmati, Tuhan mau muntah, Ibu-ibu. Nah, yang terakhir, Ibu-ibu, bagaimana supaya kita bisa membersihkan hati kita dari segala yang jahat, sehingga Roh Kudus menghasilkan buah ilahi, kita membersihkan hati kita dari segala yang kotor dan jahat, sehingga perbuatan kita pun semuanya perbuatan yang baik. Nah, Ibu-ibu, saya percaya Ibu-ibu yang pernah ikut MK pasti masih ingat ilustrasi ini, ya. Kalau misalnya Ibu-ibu, saya punya satu gelas air yang isinya air yang kotor. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengubah air yang kotor ini jadi air bersih? Caranya adalah dengan kita terus-menerus menuangkan air yang bersih ke dalam cangkir ini, sehingga air yang kotor itu akan keluar, dan lama-lama hanya yang tersisa air yang bersih. Dan setelah air itu jadi bersih, kita terus-menerus tuangkan air yang bersih itu, sehingga selama-lamanya gelas ini isinya adalah air bersih, tidak pernah berisi air kotor lagi. Dan karena itu, Ibu, untuk supaya kita bisa membersihkan hati kita dari segala yang jahat, maka jalan satu-satunya adalah kita harus selalu mengisi hati kita, diri kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Supaya waktu kita terus-menerus mengisi diri kita dengan firman Tuhan, nanti segala yang kotor, yang jahat itu akan hilang dari dalam hati kita. Amin, Ibu. Dan setelah semuanya itu hilang, kita harus tetap bersekutu dengan firman, rajin baca firman, supaya isinya tetap air yang bersih. Dengan demikian, Ibu, Roh Kudus menghasilkan buah ilahi dalam hidup kita, dan karena hati kita bersih, maka kita juga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Sehingga di luar dan di dalam kita ini semuanya matang, enak untuk dinikmati Tuhan dan dinikmati sesama kita. Jadi mulai sekarang, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, ya, dengan kita tekun terus-menerus membaca firman, supaya terpancar kehidupan dari dalam diri kita. Amin, Ibu-ibu. Dan untuk itu mari kita berdoa supaya kita diberikan kekuatan, anugerah oleh Tuhan. Satukan hati, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, dan tolong kami Tuhan supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami, supaya kami tekun dan selalu kuat, selalu penuh gairah untuk bersekutu dengan firman-Mu, supaya segala sesuatu yang kotor dari dalam hati kami itu dibuang, sehingga hidup kami semata-mata semuanya menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat buat sesama kami. Terima kasih, dan kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Roh Kudus yang akan tolong kami supaya kami mampu melakukannya. Karena itu hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu melepaskan berkat buat umat-Mu, biar seluruh ibu-ibu yang bertekun, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, menerima kekuatan dari tempat Maha Tinggi untuk hidup dalam segala kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini, dan kita semua yang percaya menerimanya sama-sama katakan, amin. Nah, demikian Ibu-ibu, firman yang saya bagikan, biar jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.